Para Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah tidak pernah asing mendengar istilah diri sendiri sebagai pelindung untuk diri sendiri. Kalimat ini sudah diulang berkali-kali dan Anda sendiri pun mungkin juga sudah hafal, malah mungkin ada yang hafal bahasa Palinya dan sebagainya. Tetapi apakah kita sudah melaksanakan kalimat diri sendiri pelindung untuk diri sendiri tersebut? Kenapa demikian, saudara? Karena Anda sebagai seorang umat Buddha, kalau tidak ada masalah, biasanya memang menganggap diri sendiri sebagai pelindung diri sendiri. Tapi begitu muncul masalah, kadang-kadang diri sendiri perlu dilindungi dukun. Ini karena sudah ada masalah. Kalau belum ada, bagaimana toko lancar Bante, karma baik saya berbuah. Bagaimana rumah tangga happy Bante, karena saya punya timbunan kebajikan di kehidupan yang lampau. Bagus. Tapi begitu stres, aduh Pak Dukun, rumahku apa ada kesalahan ya? Kok sampai usahaku tahu-tahu merosot? Kenapa ya rumah tanggaku banyak cekcok? Apa hong shui yang salah? Nah, kita sudah melihat dari sudut yang lain. Bukan lagi melihat bahwa semuanya adalah akibat diri sendiri. Ya, memang ini wajar sekali. Anda pun masih suka begitu apa sudah? Semua diri sendiri Bante, lancar semua, menderita toh juga tetap diri sendiri. Sudah sampai tahap itu? Belum. Ya masih kadang-kadang minta dukun juga. Nah, ya normal. Anda termasuk normal, walaupun perlu diperbaiki. Bahkan kadang-kadang ada sebagian orang karena sulit cari dukun, nyarinya di wihara. Jadi biku dianggap dukun juga. Bante, besok saya mau ke luar negeri, kira-kira selamat apa tidak, Bante? Apa ada pesawat bermasalah, Bante? Loh. Itu yang umum. Lebih umum lagi, saya tadi sudah melihat beberapa orang yang mengandung. Bante, laki atau perempuan? Lo bayar USG itu lo murah. Kenapa? Kenapa harus biku yang suruh ngurusi laki atau perempuan? Nanti terlanjur salah, Bante nggak manjur, repot. Pernah ada yang ngambil ngomong gitu, tanya sama Bantenya? Pernah ada, ibu-ibu? Pernah belum? Yang sudah hamil, yang belum merit masa ngomong? Ya memang belum. Tapi saya sudah sering ngalami itu, sangat sering. Ya, nah itu banyak sekali. Ini untuk menunjukkan bahwa di dalam masyarakat kita, terutama umat Buddha, masih sering kita membutuhkan perlindungan dari tempat lain. Satu ketika ada seorang yang gagah besar pergi ke wihara. Gagah, bajunya dibuka sedikit, laki ini dibuka sedikit, kelihatan kalungnya. Kalungnya gigi macan. Kalau kuku macan enak. Apa itu? Iya, kerupuk. Anda orang Kalimantan, makanya tahu. Karena kuku macan lah, kerupuk Kalimantan. Samarinda, ini lebih spesifik lagi. Betul. Ini gigi macan. Nah, saya tanya, untuk apa kamu pakai gigi macan? Loh, ini untuk keselamatan, Bante. Biar selamat. Loh, macannya saja kan sudah nggak selamat tuh.
Apa macannya dengan rela hati menyediakan giginya untuk dilepas? Macannya saja sudah tidak selamat kok mau pakai untuk selamatan. Oh gitu ya Bante? Iya. Nah, sudah dicopot, akhirnya dikasihkan saya. Ya tapi saya untuk apa ya? Saya simpen aja. Ada lagi. Kemana-mana gayanya seperti dokter. Zaman dulu, zaman waktu saya masih jadi biku-biku baru itu, tas yang terkenal adalah Ecolak. Sekarang sudah tidak ada ya tas itu ya. Masih. Oh, dulu saya ingatnya soalnya ini sudah agak lama, saya pikir tas itu sudah tidak keluar lagi. Karena saya sudah tidak pernah lihat umat Buddha bawa tas itu. Biasanya LV, kemana-mana LV, Louis Vuitton. Nah ini kotak begini. Saya tanya, ini kamu apa toh? Kok kemana-mana pergi kamu selalu membawa tas? Kemudian nanti kalau ke kamar kecil tasnya dititipkan saya. Kok kamu ngejak biku mau malah juru parkiran tas ini bagaimana? Emangnya saya model keamanan atau bagaimana? Oh Bante, ini ada isinya Bante. Ah, iya kalau tas kosong untuk apa dibawa? Isinya keris. Wah, ini keris ini hebat sekali Bante. Membawa keselamatan. Oh ya? Buktinya apa? Wih, saya mau diapa-apakan nggak bisa Bante, kena keris ini. Saya selalu selamat, mau dirampok, mau diapa. Baik, kamu mau coba keris ini selamatkan kamu atau enggak? Gampang. Keris ini kamu bawa, nyetir mobil, ngebut, tapi tutup mata. Kalau selamat, wah saya kerisnya mau dah. Tapi kalau nubruk tetepan, benjol kepalanya, ya tidak usah lah gara-gara keris ini. Oh ya tidak berani Bante, berarti kamu sendiri kan nggak yakin tuh keris ini yang menyelamatkan atau tidak. Iya ya. Nah kalau gitu ngapain kamu tenteng-tenteng kemana-mana? Tinggal di rumah aja. Nah itu geng keris. Ada yang tombak, ada yang macam-macam. Saudara-saudara, satu ketika saya melihat banyakan perempuan kalau yang ini pakai mata kalung. Biasanya mata kalung itu kan gambar Buddha. Ini bukan gambar Buddha kali ini. Bentuknya kayak bumbung. Kayak tabung. Ya. Lalu saya tanya, apa itu? Nah, karena saya mau tahu, apa sih kok kayak tabung gitu? Oh, ini Bante. Wah, ini suhu saya yang kasih. Loh, apa ini? Biar banyak rezeki. Wah, mesti suhumu kaya raya ini. Soalnya dia yang mengeluarkan kan. Kalau dia tidak kaya, untuk apa ngasih? Nggak itu huku ya biasa-biasa Bante, rumahnya ya biasa-biasa. Lah kalau gitu hunya ini apa manjurnya? Kenapa? Lah suhunya saja nggak kaya kok bisa bikin yang bikin orang kaya. Bagaimana ini? Ini untuk keselamatan Bante. Kalau gitu suhunya nggak pernah tidak selamat. Apakah suhunya selalu happy? Belum tentu. Nah, itu beberapa. Itu banyak wanita-wanita, cewek-cewek seperti itu. Ada di sini yang pakai itu? Kalau ada maaf ya, saya tidak menyinggung. Tapi lebih ngeri lagi, beberapa umat Buddha mengisi tabung itu dengan relik. Pernah dengar? Pernah pakai? Dengar aja ya. Barusan ini dengernya. Aduh. Nah ini namanya kurang perhatian ini. Masa dengernya baru kali ini. Ada itu beberapa yang diisi relik. Malah di berbagai tempat ada patung Buddha, kalungnya tetap Buddha, bawahnya diisi relik juga. Wah, ini Bante, ada reliknya Bante. Lah untuk apa relik? Ya selamat. Pernah kamu nyoba terjun dari lantai 7?
Dengan relik kamu genggam, selamat nggak? Kalau nggak selamat, berarti bukan. Lu ini reliknya Arahat loh Bante. Ada sertifikatnya. Kalau itu reliknya Arahat, berani jamin. Karena di Thailand, relik seperti yang biasa Anda temukan, itu dijual kiloan. Anda kan kalau dapat kan satu persatu. Itu dijual kiloan. Siapa yang pernah ke Thailand? Sekian ini. Belum. Kasihan. Ada satu wihara di sana. Siapa yang pernah? Pernah ke Thailand? Pernah? Pernah lihat relik dijual kiloan? Ada wihara di sana, ada salah satu wihara yang di depan halamannya itu pasar seni. Jadi leontin, Buddha Rupang, kemudian tas-tas biku, jubah. Pernah ke sana belum? Lah itu ada relik yang dijual kiloan di situ. Itu letaknya botol-botol besar begitu. Jadi Anda mau reliknya siapa di situ ada. Mau reliknya Sang Buddha ada. Mau reliknya Arahat siapa? Ngomong aja, ada. Lah kenapa? Karena tidak ada buktinya. Reliknya kan nggak bisa ditanyain. Kamu tuh sebetulnya reliknya siapa? Oh, aku reliknya nggak ada. Kiloan di sana. Jadi gampang cari itu. Cuma di Indonesia aja dipersulit. Kenapa? Karena memang kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah kan konsepnya kan itu ya. Jadi kalau sulitnya kelihatannya wah hebat banget, padahal kiloan. Ada beberapa tempat, malah yang tempat saya berlatih meditasi itu di hutan, kerikilnya itu persis relik itu. Kerikil Sungai Mekong. Jadi bisa-bisa loh relik yang terbagi itu kerikilnya Sungai Mekong. Kalau Anda pergi ke Lombok, kerikilnya pantai Kute di Lombok, itu ya kayak relik. Pernah ke sana? Ada yang Lombok sini? Bunder-bunder persis. Nah, jadi ini banyak sekali terjadi di dalam masyarakat seperti itu. Nah, padahal sekarang relik itu sendiri apa? Relik itu memang dikenal sejak zaman Sang Buddha. Namanya di dalam bahasa Dhamma Saririka Dhatu. Saririka Dhatu ini terdiri dari dua kata. Saririka itu sarira itu badan. Dhatu itu seperti susunan. Sehingga sebetulnya kalau mau diterjemahkan secara bebas, Saririka Dhatu itu adalah sisa jasmani. Anda pernah pergi ke kuburan? Pernah tidur di kuburan? Kenapa? Enak hotel ya. Ngapain daripada kuburan ya? Enak hotel, bener. Tapi apa sebetulnya? Kenapa Anda kok nggak kepingin di kuburan? Takut. Padahal kuburan itu kan tempat sisa jasmani, ya kan? Tempat relik. Kalau di kuburan takut, tapi bawa relik kemana-mana berani. Apa enggak kebalik ini cara berpikir seperti ini? Ada yang punya relik? Ada nggak? Yang enggak usah ngomong. Yang ada? Coba tunjuk jari. 1, 2 saja. Cuman 2, 3, 4. Yang cuma 5 berarti kita private aja ya. Nah, yang lain nggak ngerti loh, nggak punya. Anda berani tidur di dekat relik? Berani. Tapi tidur di kuburan? Belum tentu. Padahal saya mau itu sisa jasmani kok. Nah, saudara-saudara, relik itu betul-betul sisa jasmani. Itu kan bentuknya kristal-kristal. Kalau Anda yang belum pernah lihat relik itu pada umumnya bentuknya seperti gula pasir. Ya, kristal seperti gula pasir, cuman kadang berwarna. Ini relik Sang Buddha. Itu katanya bentuknya ya kristal.
Padahal kalau Anda membaca riwayat Buddha Gautama dengan baik, apa bentuk relik Sang Buddha? Baca riwayat ke Buddha Gautama enggak? Relik Sang Buddha bentuknya apa? Sisa jasmaninya Sang Buddha setelah dikremasi. Tulang. Asli tulang. Itu yang dibagi ke 8 penjuru. Ada orang bisa ngomong relik Sang Buddha bunder-bunder. Padahal bentuknya mestinya tulang. Tetapi beberapa kasus memang ada. Saya pernah mendengar juga sebuah cerita bahwa ada relik satu guru meditasi yang cukup hebat di Thailand. Bentuknya seperti tulang. Tetapi ketika pembagian relik itu sudah selesai, umat hanya mengumpulkan pasirnya. Tempat dikremasi itu. Tidak lama setelah disimpan, pasir ini pun menjadi relik. Itu memang sungguh-sungguh ada. Ya, jadi mungkin relik yang bunder-bunder milik Sang Buddha itu bulat-bulat, mungkin itu adalah pasir-pasirnya juga bisa. Jadi, pada prinsipnya relik adalah sisa jasmani. Ada orang mengatakan relik adalah sisa jasmani arahat, orang yang telah mencapai kesucian. Bagian ini referensinya di Tripitaka tidak ada. Di Tripitaka hanya mengatakan begini, ada cerita Bante Moggallana misalnya, meninggal, keluar reliknya. Ya, Anda pernah baca tuh riwayat Buddha Gautama? Ya, Bante Sariputta, Bante yang lain-lain, Bante yang lain-lain. Begitu meninggal, ada reliknya. Betul itu? Betul? Ya, cerita itu kan benar. Tetapi apakah pantas cerita itu dibalik? Bante A, Arahata B, Arahata C meninggal keluar relik. Berarti yang keluar relik mesti arahat. Ya toh? Kambing adalah binatang. Kambing adalah binatang. Kambing adalah binatang. Jadi binatang adalah kambing. Logis itu. Semua orang banyak sekali beredar di dalam masyarakat. Pokoknya relik mesti miliknya orang suci. Salah. Memang benar orang suci mungkin keluar reliknya, tapi tidak selalu orang yang ada reliknya mesti suci. Siapa tahu relik itu batu ginjal. Siapa tahu. Sudah diselidiki pula orang yang kena diabetes itu kalau meninggal juga cenderung keluar reliknya. Makanya tidak bisa sembarangan mengatakan relik mesti miliknya orang suci. Memang orang suci meninggal ada kemungkinan keluar relik, tapi tidak selalu relik adalah milik orang suci. Ini hal yang pokok juga. Nah, kemudian sekarang, apakah manfaatnya untuk umat Buddha itu punya relik? Nomor 1, Anda boleh berbangga karena itu adalah barang langka di Indonesia. Kalau di pasar di wihara di Thailand itu di Bangkok kiloan. Saya pernah berkunjung ke Ratu Relik di Thailand. Itu seorang ibu yang punya relik banyak bertoples-toples. Lalu saya di situ reliknya itu ditunjuk. Ini relik Sang Buddha, ini relik Arahat, ini relik Arahat itu. Kemudian saya tanya, bagaimana kamu tahu ini relik Sang Buddha? Ini relik Arahat A dan B. Katanya buku. Kalau bentuknya gini, relik Arahat ini. Kalau bentuknya begitu, milik Arahat itu. Wah, ya sudah, itu katanya buku, berarti nggak ada buktinya. Emangnya ini spare part apa bagaimana? Bisa dibukukan. Kalau bentuknya begini, ini spare part sepeda motor serial ini. Kalau bentuknya begini, beredar berapa mili, ini adalah spare part miliknya sepeda motor itu. Memangnya ini spare part. Relik ini kan sisa jasmani. Sisa jasmani itu kan bisa bermacam-macam. Bagaimana bisa dikatakan bentuk bulat Sang Buddha, bentuk persegi ini, bentuknya segi 6 kayak dadu, ini miliknya Dewa Judi. Lah bagaimana? Ini kan benar-benar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah,
Kalau gitu sekarang, nomor satu, Anda boleh berbangga karena Anda menjadi manusia langka, memiliki barang langka. Semua orang kepingin punya barang langka. Contoh misalnya, pakaian. Anda memilih pakaian, cenderung memilih tidak ingin ada yang sama. Kecuali seragam ya. Tapi kalau enggak, Anda merasa pilih baju ini, terutama cewek, pilih baju. Sudah milihnya susah-susah. Loh, dipakai kok ada yang sama, buang, kasihkan pembantu. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya relik, wah Anda berani tampil beda. Itu nomor satu, manfaatnya. Nomor dua, apakah manfaat relik? Sebetulnya adalah meningkatkan keyakinan kita. Kalau memang relik ini dipercaya, dianggap milik Sang Buddha, atau dianggap milik para arahat yang lain, berarti di dalam Dhamma itu orang yang menjalankan Dharma bisa mencapai kesucian. Karena tadi dikatakan di dalam Tipitaka, orang yang mencapai kesucian ada kemungkinan keluar relik. Kalau begitu saya punya reliknya, mungkin orangnya memang sudah mencapai kesucian. Kalau begitu saya tentu berusaha supaya saya juga bisa suatu saat nanti juga mencapai kesucian. Jadi ini untuk membangkitkan semangat. Karena relik di dalam Dhamma sebetulnya bukan tempat perlindungan. Diri sendiri ini yang menjadi perlindungan. Bukan pada relik, bukan pada keris, bukan pada taring macan. Bukan. Tapi sebetulnya adalah pada perilaku kita sendiri. Anda walaupun punya relik yang hebat sekali, kalau sekarang Anda terjun dari lantai 7 juga tidak bisa. Artinya apa? Semua ini tergantung pada perbuatan kita. Anda yang tidak punya relik, tapi Anda hidupnya hati-hati, Anda mengembangkan kebajikan, mengembangkan kerelaan, mengembangkan kemoralan, mengembangkan konsentrasi, maka Anda akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Bahagia dan tidak bahagia adalah buah perbuatan kita. Nomor 3, relik itu sebetulnya bisa dijadikan, kalau ini yang benar bukan yang kiloan, bisa dijadikan sebagai objek pemujaan. Ya, jadi misalnya kita tidak ada Buddha Rupang, kita di tempat kos, tidak ada Buddha Rupang, tidak ada Leontin, tidak ada apa-apa, kita menggunakan relik itu bisa. Kenapa? Karena kita beranggapan, kita menganggap relik ini adalah mungkin miliknya orang yang telah mencapai kesucian. Sama dengan Anda memasang misalnya arahat Bante Siwali di dalam altar Anda, atau arahat-arahat yang lain Anda pasang di situ, atau Anda mengucap nama arahat-arahat tertentu. Sebetulnya relik itu salah satunya bisa dijadikan objek penghormatan, tetapi bukan untuk objek permintaan. Ya, nah karena itu paling tidak ada 3 manfaat dari memiliki relik. Tidak salah Anda punya relik, boleh saja. Nomor 1, Anda memang termasuk langka, karena di ruangan ini aja hanya 5 orang. Langka, berbahagialah Anda. Kemudian yang kedua, Anda punya kesempatan untuk membangkitkan semangat Anda. Dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Sama dengan Anda membaca Parita, misalnya Sangganusati. Perenungan pada sangga, apa sih sebetulnya? Perenungan pada sangga mereka yang bertindak lurus, benar, dan patut. Itulah sangga siswa Sang Bagawa. Sebetulnya adalah mendorong kita untuk mempraktekkan Dharma. Karena kalau ada mereka yang lurus, benar, dan patut, mereka yang mencapai kesucian, wah, saya juga harus bisa. Dia kan manusia, aku juga manusia, aku juga bisa. Sama dengan Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa akulah penunjuk jalan, engkau sendiri yang melaksanakan. Artinya, siapa saja yang melaksanakan Dharma sesuai dengan ajaran Sang Buddha, pasti mencapai kesucian yang sama seperti yang diperoleh Sang Buddha. Dengan demikian, relik itu fungsinya adalah sebagai pendorong semangat. Dia bisa, aku harus bisa. Dan yang ketiga adalah memang bisa dijadikan objek penghormatan. Walaupun bukan untuk meminta, oh relik, berilah saya keselamatan dan rezeki. Itu minta yang duniawi.
Ada yang aneh lagi. Orang tiap hari ngintip reliknya. Kenapa? Udah tambah belum? Udah tambah belum? Ya kalau hari ini dimasukin pasir ya tambah. Memang ada kasus-kasus tertentu relik itu bisa menjadi banyak, bisa bertambah besar, bisa hilang juga. Itu ada kasus tertentu, tapi tidak semua relik bisa begitu. Jadi percuma dibukai tiap hari, sudahlah. Setahun sekali Anda buka, tadi banyak, Anda bagi-bagi. Kok tetap? Ya, wah, ini berarti yang kiloan. Ya udah. Ya sudah, nanti cari lain lagi lah. Ya, karena itu memang memungkinkan bisa terjadi begitu. Ya, nah, kenapa bisa begitu? Ini tidak ada yang bisa diterangkan secara logika. Hanya saja memang orang mempercayai bahwa relik itu kadang ada, wah ini dipercaya ada dewanya. Jadi kalau dewa ini lihat keluarga ini kok ribut, terus aku pindah aja lah, berisik. Nah, pindah ke tempat yang tenang. Nah, di tempat yang tenang itu menjadi banyak. Makanya kadang-kadang ada yang bertambah besar, relik dulunya segula pasir, kemudian bertambah volumenya jadi 2 gula pasir, lalu pecah. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang sekarang ini cuma 1 butir, sebentar lagi jadi 2 butir. Itu sungguh-sungguh bisa terjadi. Nah, ini adalah migran dewa ini tadi. Bukan migran, tapi migran. Dewa yang migran, jadi pindah. Rame ya di sini ya. Cekcok terus, maki-maki, pindah. Dari kapling baru. Lalu dia di sini, ini tenang. Panggillah teman-temannya, gengnya. Ayo sini, tempatku tenang. Loh, akhirnya reliknya jadi banyak di sini. Itu bisa begitu. Ya, nah itu memang betul seperti itu. Cuman ini sulit diterangkan secara ilmiah. Saya hanya menerangkan berdasarkan kepercayaan orang-orang. Bagaimana ceritanya bisa pindah? Belum bisa diterangkan. Tapi paling tidak ada 3 hal tadi yang kita bisa lakukan. Jangan hanya karena relik Anda lalu tidak melakukan kebajikan. Anda punya atau tidak punya, tidak usah pikiri tentang relik itu. Tapi tetap kembangkan kerelaan, tetap kembangkan kemoralan, tetap kembangkan konsentrasi. Relik hanya sebagai pendorong semangat saja. Ada orang bisa mencapai kesucian, tentu saya pun juga bisa kalau saya mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Inilah yang perlu saya sampaikan sebetulnya pada malam hari ini sebagai satu pokok dasar untuk kita meyakini, memiliki relik yang mungkin sulit untuk beberapa kalangan tertentu bisa diperoleh. Bahwa sesungguhnya di dalam Dhamma bukan perlindungan pada relik yang dipentingkan, tapi perlindungan pada perbuatan kita sendiri. Karena suka dan duka sebetulnya adalah buah dari perilaku kita sendiri. Semoga dengan keyakinan kita kepada Buddha Dhamma, Anda akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan.